A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, kesehatan, kelonggaran dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kita ikrarkan dengan bacaan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya, termasuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dimasukkan, digolongkan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami akan menyampaikan beberapa hal tentang agama kita, agama Islam, yaitu tentang 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayun? Qala birrul walidaini. Qultu thumma ayun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari hadis yang kami sampaikan tadi bisa kita uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling utama dan paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, yang pertama yaitu salat pada waktunya. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, terus apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidaini. Sahabat tadi bertanya lagi, terus apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang ketiganya, yaitu berjuang di jalan Allah. Dari yang kita sampaikan ini, yang pertama yaitu tentang as-salatu ala waqtiha, bahwa ada salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Bahwa salat adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman dan waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing salat ada waktunya sendiri-sendiri, maka kita tidak boleh mengundur-undur atau nunggu-nunggu atau nanti-nanti untuk mengerjakannya. Dengan salat pada waktunya, insyaallah Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita semuanya. Maka
kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, marilah kita senantiasa menunaikan ibadah salat, terutama untuk selalu tepat pada waktunya. Lebih-lebih atau syukur alhamdulillah kalau bisa pada awal waktunya, itu lebih baik lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang kedudukan salat untuk kita orang yang beriman, yaitu as-salatu, salat adalah sebagaikan kepala untuk manusia. As-salatu karra'si fil jasadi, salat seperti kepala pada manusia. Orang yang tidak salat bagaikan orang yang tidak, atau orang yang berjalan tidak ada kepalanya. Maka sungguh salat amat sangat penting bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat juga ada hikmah-hikmah yang luar biasa, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan tadi bahwa salat waktu-waktunya sudah ditentukan, maka kita tidak boleh mengundur-undur waktu salat. Karena kalau memang diperhatikan, ternyata masih banyak di antara kita, dari orang yang beriman, dari orang Islam, yang ngende-ngende atau mundur-mundur untuk menunaikan ibadah salat. Alasannya sepele sebetulnya, hanya karena sibuk, hanya karena terlalu memikirkan dunia, atau mungkin alasannya karena kerepotan masing-masing. Dan kalau dipikir-pikir, di dunia ini mana sih orang yang nggak repot? Hampir semuanya punya kerepotan. Dari Pak Presiden sampai Pak Petani, semuanya repot. Tidak ada yang tidak repot. Misalnya, apalagi yang di pasar ini bulan puasa, misalnya, semuanya pada repot. Dan seorang pedagang, apalagi sibuk banget kalau saat-saat seperti ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi marilah dengan salat 5 waktu yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menunaikannya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Tidak ada alasan repot, tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan salat yang telah diwajibkan untuk orang yang beriman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu birrul walidaini, atau berbakti baik terhadap kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua kedudukannya adalah setelah kita berbuat baik, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah berbaik kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita adalah sudah mengandung kita, sudah melahirkan kita dan menyusui kita sampai umur kurang lebih 2 tahun lamanya. Hadirin hadirat bisa membayangkan bagaimana repotnya seorang ibu atau orang tua mengandung 9 bulan, merawat, menyusui sampai 2 tahun kurang lebih lamanya. Sungguh seorang ibu amat dalam keadaan susah bertambah susah. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai anak, walaupun kita sudah gede, sudah dewasa, tapi kita juga tetap punya orang tua. Maka kita bisa merasakan bagaimana kesusahan orang tua kita, maka kita harus berbakti kepada keduanya. Dan dalam berbakti kepada kedua orang tua, ternyata kalau kita perhatikan lagi, tidak hanya cukup memberikan sesuatu atau memberikan seperti sekarang menjelang lebaran, membelikan baju misalnya, atau memberikan uang berapapun nilainya. Ternyata tidak hanya cukup itu, saudara-saudara sekalian. Ada yang lebih penting lagi sebagai kewajiban kita kepada kedua orang tua kita, yaitu untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita.
dan itu sebagai bukti syukur kita kepada kedua orang tua kita. Kalau kemarin sudah kita sampaikan, bersyukur kepada Allah wajib. Yang kedua adalah bersyukur kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah kita buktikan dengan sholat 5 waktu. Bersyukur kepada orang tua kita buktikan dengan setiap habis sholat kita mendoakan kedua orang tua kita dan tidak pernah lupa. Dengan demikian baru kita namanya anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita dengan selalu mendoakannya, entah orang tua kita masih hidup ataupun ketika orang tua kita sudah wafat. Maka kewajiban seorang anak adalah tidak lain yaitu untuk selalu mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang tua kita diberi kesehatan, orang tua kita diberi kelonggaran, kelapangan rezeki, dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga sebagai amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah. Dalam hadis yang lain disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Ini sebagian dari perbuatan kita atau amal kita yang termasuk berjuang di jalan Allah, yaitu apabila kita keluar dari rumah kita dalam rangka menuntut ilmu, maka ini termasuk berjuang di jalan Allah. Atau mungkin tidak hanya menuntut ilmu di sekolah, bagi kita orang tua misalnya menghadiri pengajian, mengikuti kajian-kajian yang ada, itu juga termasuk fi sabilillah. Maka marilah kita selalu berjuang di jalan Allah, dan kita tidak usah khawatir dengan selalu berjuang di jalan Allah. Allah menjanjikan kepada kita jalan kemudahan, Allah akan memberi petunjuk untuk hidup kita. Semuanya ada solusinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya, bagi orang-orang yang berjuang di jalan kami, di jalan Allah, maka sungguh benar-benar kami akan memberi petunjuk kepada mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini tadi contoh sedikit dalam berjuang, yaitu dari segi menuntut ilmu. Adapun dari segi-segi yang lainnya, yaitu mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian lebih mengetahui atau bahwa lapangan perjuangan di jalan Allah lebih luas lagi. Misalnya ada sebagian dari kita yang dikaruniakan oleh Allah kelapangan rezeki yang banyak. Kita tidak lupa bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka sungguh alangkah baiknya jika kelapangan rezeki kita, kelebihan rezeki kita, atau mungkin separuhnya atau mungkin bahkan semuanya kita gunakan dalam rangka berjuang di jalan Allah. Misalnya saja dengan membangun sekolahan, atau mungkin membangun masjid, atau yang lainnya. Yang jelas apa yang kita miliki dari harta benda kita, semuanya kita gunakan dalam rangka berjuang di jalan Allah, sehingga kelak ketika hari kiamat ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mudah saja. Ketika melalui yaumul hisab, kita ringan hisabnya, karena semua yang kita miliki sudah kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari tiga hal ini. Mudah-mudahan ketiga-tiganya kita bisa melaksanakan semuanya, karena tiga hal ini adalah amalan yang benar-benar paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengerjakan ketiga-tiganya, mudah-mudahan kita semua termasuk
atau digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum. In ahsantu faminallah wa in asa'tu famin nafsi. Astaghfirukum wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.